Informasi gempa Turki, petugas gabungan dan relawan menyelamatkan 2 anak setelah terjebak 68 jam pasca gempa Turki bermagnitudo 7,8. Dalam rekaman yang dirilis kota metropolitan Istanbul, petugas menyelamatkan bayi perempuan bernama Helen setelah 68 jam terjebak di antara reruntuhan. Setelah dikeluarkan dari puing-puing bangunan, Helen langsung dibungkus selimut dan dibawa ambulans untuk mendapatkan perawatan ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya petugas juga menyelamatkan anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Mehmet. Mehmet berhasil diselamatkan setelah terjebak bangunan selama 65 jam. Data sementara korban tewas di Turki pasca gempa sebanyak 9.057 orang. Diduga korban akan bertambah mengingat keterbatasan petugas berlomba dengan waktu menyelamatkan korban di tengah musim dingin di sana. Sementara itu pada hari Rabu malam, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengunjungi lokasi dampak gempa terparah di Iskenderun dan Adana. Guncangan dahsyat gempa bermagnitudo 7,8 Senin lalu meluluh lantahkan ribuan bangunan. Erdogan menerima keluhan dari warganya di mana negara lamban menanggapi bencana yang melanda di negeri. Dirinya menyampaikan bahwa buruknya cuaca musim dingin menjadi faktor sulitnya tim pencari menyelamatkan korban yang tertimbun. Kemudian untuk para WNI di Turki, pihak KBRI menyatakan bahwa 123 orang sudah berhasil dievakuasi ke Ankara dari lokasi dampak gempa terparah. Dua warga negara Indonesia, ibu dan anak, menjadi korban meninggal dunia setelah gempa dahsyat mengguncang Turki. Ini maksud kami Nia Marlinda dan anaknya bersama suami yang berkewarganegaraan Turki ditemukan meninggal dunia di antara runtuhan gedung apartemennya. ...123 orang berhasil evakuasi KBRI Ankara dari 5 wilayah paling terdampak gempa di Turki. 2 warga negara Malaysia dan 1 warga negara Myanmar ikut dievakuasi bersama warga negara Indonesia. 3 warga negara Indonesia yang sebelumnya dinyatakan hilang di Hatay juga kini sudah berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. 2 WNI lainnya di Diyarbakir hingga saat ini masih dalam pencarian tim KBRI. Sementara 1 orang warga negara Indonesia asal Bali atas nama Nia Marlinda beserta suami, warga negara Turki, dan seorang anak berusia 1 tahun ditemukan meninggal dunia karena tertimbun reruntuhan di Kahramanmaras. Nia Marlinda berangkat ke Turki pada tahun 2020 dan menikah dengan pria berkewarganegaraan Turki pada 2021. Sejak menikah, almarhumah belum pernah pulang ke Indonesia karena pandemi COVID-19. Keluarga mendapatkan informasi meninggalnya Nia dari KBRI setempat. Sudah ketemu, tapi sudah meninggal semua sama cucu, suami, istri. Gedung yang ditempati udah roboh, sudah roboh gedung itu. Bawa anak saya mau tangga kedua, mau turun sudah dia pas sama beton. KBRI itu ceritanya mau divideo call-kan pada saat penguburan. Tapi ternyata tidak boleh, mungkin dari aturan sana tidak boleh. Jadi dari KBRI kita tidak bisa. Ya mohon maaf Bu Aji, kita tidak bisa memvideo call-kannya. Mungkin ada larangan kan? Karena jenazah tidak bisa dipulangkan ke Indonesia, keluarga berencana akan berdoa bersama untuk mendoakan almarhumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Turki berhasil mengevakuasi WNI selamat dari gempa di beberapa kota terdampak. Para WNI tersebut dievakuasi ke ibu kota Ankara. Sejumlah warga negara Indonesia dievakuasi dari kota Kahramanmaras dan Gaziantep, 2 kota terdampak paling parah setelah gempa mengguncang Turki Senin lalu. Mereka dievakuasi dengan bus yang disediakan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk dibawa ke Wisma KBRI di ibu kota Ankara. Para WNI yang dievakuasi ini umumnya mahasiswa yang tengah menuntut ilmu di sejumlah kampus di Turki. Meski masih syok dan lelah, namun para WNI ini bersyukur karena bisa dievakuasi keluar dari zona gempa oleh pihak KBRI.
kita semua sudah tiba di Wisma Duta KBRI, tempat evakuasi pengungsi korban gempa bencana di Turki. Para WNI ini sementara ditampung di Wisma KBRI di ibu kota Turki, Ankara. Mereka mendapatkan makanan hangat dan tempat berlindung dari musim dingin menggigil yang kini masih terjadi di Turki. Bantuan kemanusiaan tahap pertama dari pemerintah Indonesia bagi korban bencana gempa bumi Turki tiba di Gaziantep. Bantuan tersebut diserahkan oleh Dubes RI untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal, kepada perwakilan Bulan Sabit Merah Turki atau Kizilay pada hari Rabu kemarin. Bantuan sebanyak 1 kontainer bahan makanan tersebut tiba di Gaziantep dan setelah melalui perjalanan darat selama 34 jam dari Istanbul. Dubes Republik Indonesia untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal mengatakan Presiden RI melalui Menteri Luar Negeri meminta agar negara sahabat segera mengirimkan bantuan yang dibutuhkan di daerah gempa Turki. Ini adalah bantuan kemanusiaan dalam bentuk logistik pertama dari negara ASEAN yang tiba di lokasi bencana. Yang menambahkan Turki adalah salah satu negara yang paling dahulu hadir saat bencana tsunami Aceh tahun 2004 dan bencana Palu tahun 2018. Demikian pula saat COVID-19 varian Delta 2021. Turki juga membantu obat-obatan dan ventilator. Saat ini di bawah koordinasi BNPB dan Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia sedang menyiapkan bantuan kemanusiaan tahap berikutnya. Bantuan kemanusiaan tersebut antara lain berupa pengiriman tim Medium Urban Search and Rescue Basarnas, tim kesehatan dari Kementerian Kesehatan, TNI dan Polri, serta bantuan lainnya yang sedang diidentifikasi sesuai kebutuhan. Bantuan tersebut akan diberangkatkan dalam beberapa hari ke depan. Selain di Turki, duka cita mendalam dirasakan juga warga korban gempa di Aleppo Timur, Suriah. Kerusakan semasa perang kini kian menambah beban warga setempat. Bangunan-bangunan apartemen, sekolah, dan kantor-kantor pemerintah kini rata dengan tanah. Saat petugas penyelamat mencari korban dari puing-puing di Aleppo Timur hari Rabu, para penduduk seolah menyaksikan bencana gempa yang sangat dahsyat, mengguncang sebagian besar Turki dan Suriah pada Senin pagi. Rasa kehilangan dan duka terasa jelas ketika tim penyelamat di Suriah mencari korban selamat di distrik Bustan Al-Qasar, Aleppo. والله نحن من بعد الحرب رممنا محلاتنا ورجعنا اشتغلنا وحطينا اللي فوقنا واللي تحتنا والحمد لله بفضل الزلزال يعني راح الاول والاخير. Sulit bagi Abdullah Al-Nahlafi untuk menerima kerugian yang dialaminya setelah seluruh tabungan terkuras untuk membangun kembali tokonya. Sementara bagi Ahmad Kaka, gempa yang tidak terduga menjadi pengalaman yang sangat sulit, bahkan jika dibandingkan dengan perang Suriah. هي الحرب يعني تعلمنا شوي شوي بس هي اجتنا فجائيه خفنا منها كثير 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 يعني نرتعب شوي بس هي خوف كثير قوي 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 الله بجاه النبي يرحمنا بس رحمه رب العالمين الحمد لله الله حمانا ونجانا منها ان شاء الله. Korban tewas meningkat menjadi lebih dari 11.000 jiwa akibat gempa yang paling mematikan di dunia dalam lebih dari 1 dekade. كنا ايد وحده نحن والجيش ايد وحده بوجه شو اسمها الارهاب العدى على المنطقه وتجاوزنا الازمه وصلحنا بيوتنا وباركنا فيها اجى الزلزال مدمر اصعب بكثير وفقدنا احباء كثير بهالمنطقه عائلات كلها بنعرفها هلا كنا Di tengah gejolak kenaikan harga sembako, ratusan warga menyerbu operasi pasar murah di Sulawesi Selatan. Selengkapnya di iNews ya.